Atau Zilstra kan kemarin kode-kodenya mau cari klub nih. Kalau nggak main di Volendam utama atau senior. Ini juga sebenarnya karena baru nyetel aja, karena di awal-awal kan sempat ini juga kan terseok-seok karena itu mungkin masih adaptasi. Ini udah mulai ketemu nih dan udah mulai menanjak, tapi belum klimaks ya. Dan ini masih akan terus menanjak ya. Oke, berarti kalau misalnya pemain-pemain tadi yang berpotensi, gue tanya dulu nih buat teman-teman ya, kira-kira siapa pemain-pemain yang di pertengahan musim ini bakal hatur nuhun gitu? Kira-kira siapa boleh ikutan komen ya? Hatur nuhun ya, iya benar juga ya. Siapa pemain yang kira-kira bakal hatur nuhun di pertengahan musim? Ntar pengumuman perpisahannya ada di koran juga kan? Atau di apa gitu ya? Kalau kemarin direkrutnya kan radio, di koran radio segala gitu-gitu macam ya. Nah, ini perpisahannya gimana ya? Lu udah turun belum? Udah turun. Sama siapa? Turun belum? Iya, baru punten aja, Hampura. Wilajeng surfing. Oh, itu di Bali. Surfing ya. Oke. Berarti pemain-pemain yang akan didatangkan siapa aja? Ini kayaknya Joey Pelupisi udah nggak bisa dibendung lagi nih kayaknya nih. Asal tuh kayaknya. Insya Allah. Lu kan ya waktu itu agak keberatan kayaknya. Waktu itu lu agak keberatan. Gue ngeliat, ya kan tadi kan udah gue bilang, kenapa akhirnya, gue pikir, kenapa akhirnya Persib butuh seorang sosok seperti Joey Pelupesi, yaitu kalaupun nggak ada, ya coba aja cari pemain siapa sekarang yang available untuk bisa mengangkat Persib di posisi itu. Sekarang ya, di level di Super League dulu gitu. Kalau bukan dari liga luar ya, di putaran kedua nanti. Agak berat juga, karena pasti itu pemain bagus dan pasti akan dipertahankan sama klubnya. Kecuali kalau Persib mau bayar gede. Nah ini soal Joey Pelupesi juga, Persib mau bayar gede gak? Ya gue yakin sih punya duit lah sekarang Persib gitu loh. Joey Pelupesi itu datang ke Persib untuk mengamankan Persib di ACL tuh dan juga kita juara Piala AFF. Itu udah. Info underground. Itu udah. Di sinilah kita harus buka yang sebenar-benarnya dong. Berarti berapa persen? Hah? Berapa persen berarti? Ya, 100% hanya punya Allah, bro. Jadi ya kita A1 lah kita. A1 ya. A1 punya Harpa Oh, ya? punya Harpa, ya. Harus punya sendiri dong. Aduh, lebih gede. A4 ya. Tapi gini, secara posisi memang Joey Pelupesi sosok yang tepat. Tapi secara style bisa masuk nggak di culture Super League? Masuk lah. Tipikal keras kayak gitu masuk. Tipikal keras kayak gitu masuk. Jadi kalau main bola tuh bertiga enak banget nih. Tuh. Ini Tom Haye, Mark Locke, Joey Pelupesi. Timnas banget. Iya juga ya. Jadi buat Persib, buat AFF. Wow, fondasinya udah kuat banget ya. Iya, insyaallah. Iya. Rais langsung mengamini dia. Iya kalau untuk kebaikan emang Persinya nggak mau? Lu kenapa? Udah banyak. Kenapa nggak setuju Joey Pelupesi? Kapan gue nggak setuju? Gue waktu itu tuh liatnya masih belum pas waktu itu. Kan waktu itu kan gue ngomong, lu masih punya Mark Locke, lu masih punya Robbie Darwish, lu masih punya Adam Alis yang bisa ditempatin di situ. Stok pemainnya di situ banyak gitu. Tapi pas gue lihat kemarin juga gue mikir-mikir, ternyata ini juga benar juga kayaknya emang butuh nih pemain sekelas Joey Pelupesi lagi untuk ngangkat di ACL tuh gitu. Yes. Nah, berarti Lucho tadi yang akan kegeser gitu ya? Mau. Tapi awal-awal bukannya bisa Lucho jadi bagus enggak ya? juga kan, Joey Pelupesi kan lokal ya hitungannya, bukan asing. Cuma kan masalah ininya kan cuma mahal. Tapi kalau Lucho ini kan awal-awal sebenarnya dia inti kan, sempat jadi tumpuan juga. Sebenarnya kesini-sininya dia menjadi cadangan, apakah memang pure kebutuhan atau tactical ya karena by position gitu ya? Atau gimana menurut kalian? Apakah memang agak flop? Kalau pemain yang bagus itu dia tuh akan bisa cepat beradaptasi dengan situasi, dia bisa adaptif dengan situasi timnya maupun lawannya, dan dia harus bisa lebih meningkatkan. Nah, mungkin Lucho itu untuk kalangan pelatih-pelatih pesaing Persib di ACL tuh udah kebaca di pemain gaya begini. Dia akan sentuh ke kiri, dia akan shooting, dia akan passing. Udah di analisanya udah top lah tim-tim itu. Nah, mungkin dia sudah dimatikan secara permainan di ACL tuh. Kalau di Liga 1 mungkin belum ya. Tapi kan persaingan ketat. Lagi-lagi tadi Rais tuh kata kuncinya adalah lu di level ini level Asia. Jadi gue butuh lu di level Asia. Bojan Hodok butuh dia tuh di level Asia, bukan di Super League.
gitu. Jadi kalau nggak bisa ya siap-siap kegeser. Gitu aja. Contoh aja kayak Tom Haye sama Eleanor Renders kan didatengin kan cepet mereka adaptasinya. Bahkan bisa ditaruh di mana aja gitu loh. Dan Eliano ya. ini membuktikan memang kualitasnya itu memang beda dua pemain ini. Wah, itu sekali lagi Tom Haye menunjukkan bahwa dia punya kelas ya. Iya. Asal dia didampingi oleh gelandang bertahan. Gelandang bertahan yang oke, Iya, bisa dia bisa. nemenin Benar, dia sangat. untuk Ngeri. dapat bola, dia nggak usah capek-capek ngerebut bola lah. Tapi lo ketika bola lo oper ke gua pasti jadiin nih sesuatu barang gitu. Iya benar. Dan Tom Haye mencapai tonggak baru di Persib ya. Dia cetak 2 assist kemarin, plus juga jadi kapten ya. Setelah ada pergantian pemain. Jadi jangan ragukan lagi, dia digaji mahal yang bagus. Kualitasnya. Kita bisa lihat. Oke, kita lihat di lini depannya. Kalau tadi misalnya setuju pada Ramon Tangki atau Marsilio misalnya di posisi gelandang serang ini juga kemungkinan hatur nuhun. Kira-kira siapa yang bakal masuk? Ole Romeni? Enggak sih, padahal lu gosip. Enggak. Gila. Atau Zylstra, kan kemarin kode-kodenya mau cari klub nih. Kalau nggak main di Volendam utama atau senior. Gue baru dapet yang bisa gue pertanggungjawabkan adalah masalah Joe Pelopessi. Itu. Tapi kalau depan gue belum ada informasi. Tapi Persib butuh ya. Persib sih butuh. Karena Andrew Jung sendiri nggak bisa sendirian. Sebagai striker nomor 9 ya. Yang karakternya seperti itu. Gitu. Memang harus ada. Kalau nggak ada salahnya juga. Nggak pernah main di Volendam. Sekarang lagi main di SEA Games nih. Mauro nanti ke Persib juga nggak ada salahnya juga. Daripada dia nggak dapat jam terbang gitu ya. Gue bukan seseorang yang mematikan karir pemain. Kecuali kalau di sana dia lagi dibutuhkan. Seperti kayak Jaises pasti dibutuhkan Sassuolo tiap minggu. Ya jangan ditarik ke Indonesia. Tapi kalau pemain-pemain kita yang tidak dapat menit bermain, ya udah untuk Persib nggak apa-apalah. Kan main di ACL. Levelnya bukan Super League doang gitu. Kecuali diambil tim lain. Punten. Buat apa? Kalau main di Super League buat apa? Tapi kalau buat main di ACL, itu tugas negara. Nah itu tadi, kenapa gue sebut Ole Romeni? Karena dasarnya itu juga sama. Di Oxford juga udah mulai kehilangan menit bermain. Enggak, masih dapat. Ya kemarin baru main setengah babak doang. Masih dapat karena habis cedera kan. Kan cedera, dia kan dipaksakan kemarin kan. Baru sembuh, makanya agak sempat ini juga. Tapi yang pasti memang kalau mau register, gue malah lebih setuju dia cari klub lagi yang bisa... yang penting main di Eropa. Gue lebih ingin kayak ke arah sana ya gitu. Sebelum dia cepet 6 bulan dipinjam aja. Kalau misalnya ada opsi itu ya boleh dipinjam. Tapi ntar tiba-tiba jadi kontrak permanen lagi ke Iliano kan? Biasanya begitu. Iya, karena sekarang belum berjalan loh. Iya, sekarang kalau udah ketemu duit lebih gede ya kan? Duit lebih gede, dengan hidup lebih nyaman, exposure yang lebih wow. Siapa yang nggak nyaman akhirnya? Udahlah, gue di sini aja gitu. Jadi nggak ngejar tantangan lagi, usia dia masih muda banget loh. Ya. Baru nggak rilis deh ya. Petah langsung. Iya makanya belum coba makanan sambal teh ita. Nah itu dia. Maune lagi. Capek. Oke. Terus siapa lagi ya kira-kira? Tapi kalian ada bayangan nggak? Siapa tambahan amunisi yang kira-kira bakal cocok di Persib? Kalau depan sih sekarang sebenarnya Persib tuh kalau Ramon pergi, dia boleh cari atau boleh enggak gitu. Kalau gue nggak terlalu penting. Masih ada Baros juga bisa. Iya masih ada Baros bisa. Jadi kalau Ramonnya hengkang atau nggak diperpanjang, kayaknya nggak terlalu urgensi juga untuk Persib cari striker lagi Fadli. Tapi kalau di tengah harus, karena itu kekurangan Persib itu doang. Kalau itu oke, udah ada filternya kan enak tuh. Jadi nggak ada lagi kesalahan yang akan ditujukan untuk Patrick Cardi atau Barba atau Julio Cesar. Apa semua nih bertiga jadi dapat salah terus gitu. Iya. Oke, gitulah. Kita akan lihat kalau gitu ya. Kita akan tunggu nanti siapakah yang akan terdepak dari Persib Bandung dan siapakah yang akan merapat nanti di bulan Januari. Kita nantikan.